Menarik. Jav Adventure, lu tau nonton Jav kan? Pernah nonton Jav? Apa tuh? Anjir. Mas jangan dibahas di sini mas. Tahu. Jav Adventure. Sangat tahu sih Ben. Hai kawan-kawan Indonesia Baru. Kami berempat dari tim Ekspedisi Indonesia Baru. Kali ini kami ada edisi spesial refleksi 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton film serial dan film-film produksi kami. Dan terima kasih atas kontribusi tiket sukarelanya. Nah, Ben, ini sebenarnya kenapa sih kok disebut edisi spesial 79 tahun ini? Ya, menarik. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya kenalan dulu. Saya Benaya Harobu dari Gen Z, Mas Yusuf dari Gen Millennials, Pak Farid Gaban dari Boomers, Mas Dandi Laksono dari Generasi X. XXL kan? Oke, menarik banget ya kita bahas soal edisi spesial ya. Spesial karena selama kami keliling Indonesia ada banyak cerita yang kami tahan-tahan untuk kami bicarakan karena menurut kami terlalu tabu untuk dibicarakan. Nah, hal-hal yang tabu itu ingin kami bicarakan sekarang. Pornografi kayaknya. Cap. Ya, jadi kami ingin merefleksikan masing-masing cerita kami selama keliling Indonesia. Dan Pak Farid Gaban ini sudah melalui 7 presiden. Hidupnya sudah, waduh. Generasi Bung Karno ya. Ya, betul. Dari sejak zaman Bung Karno sampai sekarang ya. Terus sudah 30-an tahun juga jadi wartawan. Saya pengen tanya nih Pak Farid, apa sih Pak refleksi Pak Farid selama ini? Tentang Indonesia ya. Tentang Indonesia. Jadi setelah 2 kali keliling Indonesia, saya merasa bahkan makin sedikit yang saya tahu tentang Indonesia ya. Karena Indonesia ini terlalu besar ya. Jadi yang perjalanan pertama saya misalnya 80 pulau. Jadi 80 pulau itu kayaknya sudah banyak banget ya. Tapi sebenarnya itu juga baru sebagian kecil kan. Kita punya ada 16.000 pulau. Di perjalanan kedua kita bikin 34 provinsi. Itu pun belum semua pelosok kita bisa kunjungi gitu ya. Jadi Indonesia ini besar banget ya. Kalau secara sederhana aja kita lihat di peta misalnya, jarak antara Sabang dan Merauke itu sama dengan Lisbon di Portugal, dengan Moskow di Rusia. Dan di antaranya ada beberapa negara di situ, ada belasan negara ya. 25 negara ya. Uni Eropa saja. Jadi ini negeri yang sangat besar ya. Dan saya bisa menyaksikan itu juga karena saya juga suka menyelam. Jadi saya sudah menyelam dari Aceh sampai Raja Ampat dengan ekosistem yang beragam, daerah yang beragam, latar belakang budaya yang sangat beragam. Jadi sebenarnya lebih belusuan dari Pak Jokowi ya. Iya. Presiden dengan Mas. Insya Allah. Hanya Pak Jokowi nggak pakai motor. Dan Mas Farid menyelamnya nggak digorong-gorong. Jadi ini negeri yang begitu besar ya, dengan resources atau sumber daya alam yang begitu dahsyat sebenarnya ya. Tidak hanya mineral ya, kita punya biodiversity yang begitu kaya ya. Indonesia salah satu yang disebut sebagai negara mega diversity ya. Negara dengan keragaman hayati, jenis flora fauna yang begitu beragam, sumber daya genetika yang begitu banyak gitu ya. Dan juga keragaman ekosistem ya, dari gunung bersalju di Papua sampai terumbu karang di Wakatobi ya. Jadi ini negeri yang dahsyat kalau menurut saya, negeri yang sangat ajaib. Tapi saya juga melihat di sisi lain, ini negeri yang punya banyak kelemahan ya. Kita melihat apa yang juga kita saksikan dalam perjalanan terakhir ya. Begitu banyak kerusakan alam, begitu banyak ketidakadilan, begitu banyak konflik sosial yang kita bisa temukan. Jadi saya merasa kalau kita harus merenungkan ya, setelah 79 tahun kita merdeka ya, kita harus mengubah secara cukup mendasar bagaimana mengelola negara ini. Jadi sebuah paradigma baru, cara berpikir baru yang bisa membuat kita
mengelola negeri ini dengan lebih baik. Saya kira sih itu. Yang oleh Ben tadi dibilang tabu itu soal baru itu. Jadi Cara tabu baru. Penasaran juga. apa ya? Misalnya? Apa yang Jadi misalnya tentang federasi, kita kan negeri yang sangat begitu besar ya. Coba kalau peta Indonesia ditaruh di Eropa, Uni Eropa itu mungkin hampir setara dengan negeri kita, gitu. Dan itu ada beberapa negara di situ. Ya. Bahaya itu. udah mulai nih, udah mulai. Jadi ini salah satu yang menurut saya Pinggir Ya, jurang. pinggir jurang. menurut saya penting ya, karena apa? Kita tadi, saya sudah sejak zaman Soeharto, saya besar zaman Soeharto. Zaman Bung Karno masih terlalu kecil ya. Masih saya lahir 61 kan, Bung Karno sudah tinggal 5 tahun kemudian turun. Kemudian zaman reformasi, zaman sekarang gitu ya. Saya lihat cara berpikir kita masih sentralistis. Jadi melihat Indonesia sebagai satu keutuhan dan cenderung seragam kebijakannya. Padahal kita punya begitu banyak keragaman gitu ya. Jadi dan karena terlalu besar, para pengambil kebijakan menurut saya di Jakarta gitu, nggak paham betul apa yang terjadi di Mentawai, apa yang terjadi di Sagie, apa yang terjadi betul-betul terjadi di Sumba tempatmu itu. Ya. Jadi skop perhatian kita terutama di kalangan pengambil kebijakan itu begitu besar dan akan cenderung seragam. Dan ketika seragam banyak sekali hal yang lewat ya. Dengan kita memecah fokus kita ke negara-negara bagian yang lebih kecil gitu. Kalau dalam konsep federasi kan negara-negara bagian yang lebih kecil. Kita akan lebih fokus dari kekuatan masing-masing. Jadi saya melihat Indonesia gabungan dari atau agregat dari kekuatan masing-masing daerah. Gitu. Ya sekarang itu tidak nampak karena disatukan oleh kebijakan yang seragam. Gitu. Kira-kira sih itu. Ya, gitu. kita simpan itu untuk kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi saya pengen penasaran dengan refleksi dari Mas Dandi ini. 2 kali ke Indonesia juga nih. Iya. 79 tahun Indonesia merdeka ini kalau menurut saya cara melihatnya adalah sesimpel membandingkan dengan sebelum merdeka. Kan cara paling enak untuk merenungi kemerdekaan gitu. Sebelum merdeka kita bagaimana, setelah merdeka kita bagaimana. Dari beberapa aspek yang kita sudah lihat selama perjalanan ke Indonesia, termasuk sejak ekspedisi Indonesia Biru 2015 dan kemarin kita jalan ekspedisi Indonesia Baru, ada satu masalah yang konsisten kita lihat di setiap lokasi, ya, yang sebenarnya kalau ditarik secara historis, ini akar masalahnya adalah masalah sejak zaman penjajahan, yaitu soal tanah. Ya kan? Kita di Jawa ketemu cerita Wadas, Trenggalek, Tumpang Pitu di Banyuwangi, kemudian bahkan di Bali, kemudian di Flores, Labuan Bajo, sampai Papua, sampai Kalimantan, apalagi Halmahera, Pulau Obi, masuk Sumatera kita ketemu di Jambi, masalah yang sama. Benang merahnya ini adalah konflik agraria. Nah ini yang saya sebut hal yang tidak berubah, walaupun kita mau 79 tahun, mau 69 tahun, 86 tahun, 100 tahun pun kalau ini nggak diubah, situasi ini nggak jauh beda dengan situasi di era kolonial Belanda. Jadi sebenarnya esensinya kita belum merdeka. Pada satu bidang ini, inilah esensi kolonialisme, gitu ya. Jadi soal merdeka itu kan formalitas, proklamasi dan segala macam. Tapi apa sih esensi kolonialisme? Pengisapan kan? Pengisapan kan? Nah, masalah tanah ini masalah yang sangat menghisap ekonomi kita sebenarnya. Jadi kita coba lihat sepintas ya. Perang Diponegoro 1830 ya, kan dianggap sebagai perang yang paling menguras kas pemerintah Belanda ketika itu. Setelah Perang Diponegoro 1830, untuk mengembalikan kebangkrutan akibat perang, 5 tahun Perang Jawa itu, pemerintah Hindia Belanda ketika itu menerapkan kulturstelsel antara 1830 sampai 1870, zaman Gubernur Jenderal Van der Bos. Itu semua tanah-tanah di Indonesia, petani dan segala macam, didorong untuk menanam tanaman yang laku di komunitas internasional. Teh, gula, kopi, tebu ya, kopi gitu ya. Itu contoh-contoh tanaman-tanaman yang laku lah. Ya pada konteks sekarang ya sawit, ya kan? Kira-kira itu yang paling jadi devisa, idola devisa, primadona devisa kira-kira. Nah,
1870 muncul hukum agraris wet, yaitu untuk memastikan lagi bahwa tanah-tanah ini produktif dan bisa disewa-sewakan ke perusahaan-perusahaan multinasional oleh company ketika itu. Disebutlah bahwa ada yang disebut domain verklaring. Jadi kalau masyarakat tidak bisa nunjukin dokumennya, berarti tanah itu tanah milik negara. Tanah milik kerajaan, dalam konteks ini kerajaan Belanda gitu. Ya jadi bayangin aja 1870 orang dibayangin nunjukin sertifikat gitu. Atau nunjukin lontar gitu. Ya mungkin ada sih yang batas tanahnya digambar pakai lontar gitu ya, atau medium yang lain gitu ya. Tapi secara umum kan masyarakat kita nggak begitu. Aku nggak membayangin sih, di daerahku di Sumba nggak pernah ada tradisi tulis menulis. Tulis menulis ya, betul. Dan sebagian besar Nusantara ini peradabannya bukan peradaban yang... Itu sebabnya seperti di Rempang, orang tidak diakui walaupun mereka sudah 100 tahun lebih. Ya, sudah menghuni di situ. Ya, sekarang kan oleh Pak Mahfud dianggap mereka bukan penghuni sebenarnya, nggak punya. Kita kembali tadi, itulah akar masalahnya kenapa esensi dari kolonialisme adalah soal tanah. Gitu. Nah, begitu ada hukum agraris wet, itu yang HGU 75 tahun ya, di masa itu. Yang kemudian setelah merdeka 79 tahun, justru sekarang 100. Menjadi 190 tahun dengan Undang-Undang IKN, HGU. Dan lebih brutal dari kolonialisme, agrarisme ya, dari kolonial Belanda. Jadi satu aspek itu yang selalu kita lihat konsisten muncul di setiap tempat, bahkan konflik di Papua, konflik senjata, apa yang disebut separatisme dari Jakarta, gitu ya, atau sejarah Aceh, sejarah Timor Leste, itu tidak hanya soal sejarah politik, tapi di atas sejarah politik yang belum clear ada penghisapan. Ya kan, ada penghisapan, dan penghisapan itu direspon dengan perlawanan. Perlawanan direspon dengan militerisme, menghasilkan korban baru, menghasilkan perlawanan baru yang lebih besar. Selalu begitu sejarahnya kan. Tapi akar masalahnya adalah penghisapan. So 79 tahun ini bagi saya setelah 2 kali keliling Indonesia, justru melihat ini yang nggak berubah dari kolonialisme. Ada satu lagi sih, KUHP itu kan, itu juga masih warisan kolonial. Ada gedung-gedung juga. Oh iya, apa? Bau kolonial. Saya kemarin naik kereta dari Jogja sampai semua kolonial semua. Karena relnya dibangun di masa Belanda. Oke. Nah, jadi apa namanya, esensi dari kolonialisme tadi penghisapan. Terus kemudian penghisapan tadi dibungkus dengan feodalisme hukum. Jadi KUHP misalnya ada pasal penghinaan kepala negara, ya kan? Itu kan penghinaan simbol-simbol kolonial juga, gitu kan. Seperti Thailand sekarang masih mempertahankan penghinaan sultan, raja Thailand, gitu ya. Terus ada penistaan agama, itu juga bagian dari cara kolonial untuk mendapatkan dukungan dari kaum agama, seolah-olah mereka dilindungi, tapi sebenarnya KKN-nya dihisap. Jadi di pandangan orientalis Belanda, selama agamanya nggak disinggung, walaupun hutan dan segala macam lu ambil, lu nggak akan dilawan. Tapi walaupun lu nggak sentuh kekayaan mereka, tapi kalau aspek identitasnya yang disinggung, orang bisa melawan. Itu rumus kolonial sebenarnya. Maka simbol-simbol agama ini sangat dilindungi, maka nggak boleh ada penistaan agama, dan itu kita bawa terus sampai sekarang. Padahal ya tadi, penistaan agama bagi saya misalnya adalah melihat hutan Mentawai dihabisi, sehingga masyarakat Alat Sabulungan kehilangan ritus-ritus kepercayaannya, dan ritus-ritus kepercayaan itu ada di hutan. Penistaan agama bagi saya adalah penghancuran hutan Kalimantan, karena masyarakat Kaharingan sangat tergantung kosmologinya pada hutan. Gitu. Jadi esensi penistaan agama kan harusnya di situ, yaitu hutan bagi masyarakat Kaharingan atau hutan bagi Alat Sabulungan atau orang Baduy sebenarnya mungkin sama kayak fungsinya sama kayak gereja atau masjid. Bayangin tempat ibadah, altar. Ya, itu sih refleksi. Ya, saya mungkin sedikit menambah itu, Pak. Tadi itu kan tadi penghisapan yang berlanjut ya. Sebagian tadi relevan dengan apa yang bisa saya bicarakan tentang federalisme gitu. Jadi negara yang begitu besar tapi cenderung disatukan dengan satu ini akan cenderung diktator, kan hegemonik. Jadi persatuan itu hegemonik selalu. Bersatu menurut siapa? Yang banyak kita definisikan itu kan bersatu menurut orang Jawa atau bahkan menurut penguasa gitu. Jadi ketika orang berbeda sedikit itu akan dianggap sebagai perlawanan. Jadi disitulah pentingnya juga tadi melihat
aspirasi lokal itu menjadi penting. Nah, konsep federasi itu menekankan pada aspirasi lokal, termasuk kemampuan tanggung jawab lokal gitu ya. Mungkin kita bisa sedikit refleksi di Aceh ya. Di masa dulu mereka ada GAM dan semacam, tapi setelah mereka dikasih otonomi, kemudian dikasih juga bahkan partai lokal gitu ya, artinya aspirasi yang lebih bagus gitu ya. Mereka tidak lagi bisa menyalahkan Jakarta, mereka bertanggung jawab terhadap mereka sendiri. Jadi itu saya kira yang juga harus di-share oleh banyak daerah lain, nggak cuma Aceh gitu. Masing-masing bisa punya satu sistem politik atau sistem cara ini yang satu yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kita tetap dalam satu bingkai besar namanya Indonesia ya. Negara kesatuan. Negara serikat. Negara Serikat. Ya. Oke. Awal-awal udah pinggir jurang, Wow. udah tabu banget ini. Ini kalian lihatnya paradoks nggak? Jadi 2 kali keliling Indonesia, orang yang 2 kali keliling Indonesia justru nggak ngomongin NKRI. Dan Jawa. Dan orang Jawa yang 2 kali keliling Indonesia malah nggak ngomongin NKRI. Ini paradoks Justru banget sebenarnya. Ketakutan gue Menarik. juga sih Mas. Iya. Apa ya? Federalis ini kan suatu bentuk hal yang tabu untuk dibicarakan gitu. Jadi sejarahnya tuh dari mana awal kok orang-orang tuh malas banget untuk ngomongin ini gitu. Terus kemudian juga ngomongin NKRI harga mati gitu, nasionalisme gitu. Kok justru kita yang udah keliling di Indonesia 2 kali nih, kita berempat tuh, kok malah kayak mempertanyakan NKRI harga mati itu sebenarnya kayak gimana gitu? Ya sebenarnya tabu itu kan boleh dikatakan setelah kemerdekaan, Iya. Soekarno kan ada 2 faksi besar para pendiri bangsa ini ya. Founding parents kita itu kan terbagi dalam 2 blok besar. Antara kelompok Soekarno, Yamin gitu ya, yang ingin kesatuan, yang Majapahit ya. ya, yang romantisme Majapahit, yang sebenarnya ya Jawa sentris. Gitu, Yeah. Terus cabang sampai Merauke, semua bekas jajahan Belanda. Gitu ya. Dan ada grup yang lebih yang lebih terbuka menurut saya dalam ide-ide baru ya. Gengnya Bung Hatta yang ngomongin federalisme. Bung Hatta dibanding Soekarno, ini sama kayak Mas Farid, yang lebih banyak tahu Indonesia sebenarnya Bung Hatta dibandingkan Bung Karno. Jadi dari sisi tempat dibuang misalnya, Bovendigul. Bung Hatta ini sampai ke Bovendigul, Bandanera. sama Sahrir, terus ke Bandanera, gitu ya. Bung Karno sampai ND. Bung Karno mentok di ND, Ya. di Wita. Bung Hatta sama Sahrir sampai di WIT. Dan itu pun pelosok banget. Pelosok banget, Saya- Bovendigul Tanah Merah. Saya sudah ke sana itu Tanah Merah, ya. betul. Jadi justru yang tahu pojokan Indonesia kayak Bung Hatta, kemudian di utara di Bandanera, Bung Karno di ND dan di Bengkulu. gitu ya, sempat di Bangka, Ya. ya. Tapi itu setelah mereka. Tapi pengetahuan Bung Karno soal Indonesia itu, kalau ngomong pojok ke pojok, ya ND Bengkulu, kira-kira sebelum proklamasi nih, sebelum proklamasi. Beda setelah proklamasi ya Bung Karno ketemu Daud di Aceh dan segala macam. Tapi sebelum proklamasi ini ketika jadi founding fathers, founding parents, horizon Bung Karno secara fisik, ya tadi ND dan Bengkulu. Bung Hatta sampai di Papua melihat bagaimana apa itu Papua, Papua Nugini dan segala macam, dan melihat Bandanera di Maluku, Kepulauan Maluku. So ketika mereka duduk, Bung Hatta cerita bahwa ada 2 hal. Satu, Papua secara administrasi bukan bekas jajahan Hindia Belanda, dia Belanda Nederland Indies. Kalau kita East Indies, Hindia Timur, ya. Di sana Nuginia Timur, Nuginia, bagian Belanda Nuginia. Yang kedua adalah secara kultur dan Melanesia. secara ras ya, Melanesia dengan Melayu, kemudian secara kultur juga berbeda. Jadi makanya Bung Hatta pakai istilah persatean. Ya. Jadi sesuatu yang dipaksakan ya. Sate, tusuk sate. Justru Oke. kayak sate. Jadi Bukan persatuan, tapi ini persatean. Ya. Jadi seperti persatuan yang dipaksakan selalu hegemonik, dan tadi bahkan justru akan menimbulkan potensi pecah untuk lebih besar dibanding orang yang bersatu secara sukarela. Lebih rileks. Ya, lebih rileks kita bicarakan. Jadi setelah Aceh misalnya, setelah kita lebih rileks, bahkan mereka maksudnya nggak ada sejauh ini ya potensi untuk misalnya seperti di masa lalu itu nggak ada gitu.
karena kita lebih rileks membicarakan ini. Tapi ketika kita memaksakan ini harus satu, sama seperti kalau kita pegang gelas, karena kita takut gelas ini akan pecah, kita memegangnya terlalu erat, sehingga justru pecah gitu. Kira-kira itu. Yang dilakukan Gus Dur di Papua, dengan misalnya mengizinkan Rileks, dia lebih rileks. bendera bintang kejora sebagai bendera budaya. Nggak perlu ada orang mati gara-gara mengibarkan bendera, nggak perlu ada orang ditahan kena pasal makar gara-gara mengibarkan bendera, karena itu budaya mereka. Dan itu juga dilakukan Australia dengan bendera aborigin. Boleh dikibarkan bersandingan dengan Di New Zealand dokumen-dokumen resmi pakai Maori. pakai bahasa Maori. Bahasa Maori. Ada salah Maori itu yang Iya. Iya, lagi ramai. Oh. Persis. Itu jadi national identity. Tapi menurut artikel yang aku baca nih Mas ya, kan ada waktu di zaman Gus Dur ketika dianggap gagal mempertahankan Timor Leste, kan sempat ada perbincangan soal Periode Habibie. periode Habibie akan membicarakan soal konsep kembali ke federasi. Tapi kan nggak ketemu titik tengahnya di situ. Akhirnya muncullah konsep otonomi khusus dan otonomi daerah. Menurut Mas Adani sama Pak Farid kira-kira gimana sih konsep? Ya, sebenarnya otonomi khusus ini dulu pernah dijanjikan Bung Karno juga di Aceh. Daud Bereh siap bergabung dengan Indonesia asal diberi otonomi khusus untuk menerapkan beberapa Syariah Islam. Ya. Ya. Dan Bung Karno ketika itu sudah setuju. Oke. Ya. Akhirnya Daud Bereh atau Aceh mau bergabung. Tapi kemudian itu diingkari. Ya. Kira-kira gitu kan. Bahkan justru di masa Bung Karno, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, mereka juga sangat keras merepresi masyarakat adat. Ada peraturan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo ketika itu yang melarang orang Mentawai misalnya harus rambut panjang dipotong, gigi tidak boleh diruncingkan, semua ritual alat sabulungan dan tradisi sikere, tato segala macam dilarang, gitu ya. Sama dengan Soeharto setelah 65 yang orang dipaksa harus milih 5 agama. Di era Soekarno juga sudah ada sebenarnya. Makanya keharingan itu masuk Hindu dulu. Ya, padahal bukan Hindu. Iya. Beda teologinya lah kira-kira gitu. Jadi ya itu gambaran bagaimana kita itu memang pakai otot. Indonesia ini dibangun persatuannya pakai otot. Bahkan sejak Soekarno, kita nggak ngomongin era Soeharto. Nah, ini kan itu yang membuat Papua sampai 60 tahun lebih nggak selesai. Tapi solusinya tetap militer, gitu. Padahal akarnya bukan itu. Akarnya bukan itu. Saya lebih absurd menurut saya ketika kita membicarakan Timor Leste ya. Timor Leste itu kan sebenarnya diambil Indonesia itu pada tahun 70-an, ya 75. Dan pertemuan antara Soeharto dan Perdana Menteri Vietnam pada waktu itu ada di Dieng di Wonosobo itu. Makanya saya tahu karena itu Australia. Oh, Australia. Ya, membicarakan akuisisi atau serangan militer. Jadi Timor Leste itu kalau dari renungan saya, dari banyak bacaan saya, itu sebenarnya Indonesia diminta oleh Amerika dan Australia memang untuk mengambil itu karena takut mereka menjadi komunis. Pada waktu itu kan Amerika sedang perang lawan Vietnam ya. Soviet. Ya, terutama di Vietnam juga ya. Jadi Timor Leste kita masuk di situ. Dan kita nggak sadar bahwa di Australia, di Amerika, pemerintahan itu berganti-ganti. Belakangan mereka mengecam kita untuk akuisisi Timor Leste, dan memang kebetulan juga ada banyak pelanggaran HAM dan segala macam yang kemudian menjadi isu internasional. Jadi lagi-lagi, dan itu sama ya, Timor Leste itu salah satu provinsi yang waktu itu anggaran infrastrukturnya salah satu yang paling besar. Lebih bagus dari di Kalimantan dan segala macam. Jadi bahkan dengan dikasih banyak anggaran untuk infrastruktur dan macam-macam, itu tidak membuat orang juga menjadi satu. Karena tadi di Papua lah ya. Ya sama, orang sekarang bilang ya Papua, Pak Jokowi bikin Trans Papua dan semacamnya. Itu nggak akan mengubah apa-apa sepanjang kita nggak Ya, mengubah. buktinya kita juga nggak mengubah apa-apa walaupun dikasih jalan sama Dendels kan. Iya. Kita tetap pengen merdeka. Jadi nggak tahu tadi kameranya ngerekam apa enggak, close up muka kalian berdua ini waktu Mas Farid ngomong federalisme, saya sih ngeliatnya Ini ada bedanya nggak tadi sama yang sekarang? Cengok banget tadi. lu kayak kaget, surprise ya apa? Iya, saya karena lama di Aceh juga ya Mas, selama ekspedisi Indonesia Baru ini aku tuh sering ngobrol diskusi sama teman-teman di sana gitu, bahwa mereka kan suka trauma dengan hal perang, terus civil war gitu, bahkan mereka menganggap orang Jawa tuh kayak gini semua karena
yang tentara-tentara yang dikirim ke sana tuh kebanyakan orang Jawa zaman dulu. Nah ini gimana Mas menyikapi soal civil war nih kalau misalnya kita beneran ada federasi gitu? Oh, federasi artinya civil war gitu. Iya Kalau itu. dalam bayangan bayangan orang. Hmm. Ya, misalnya Yugoslavia setelah pecah juga disusul dengan perang Bosnia yang Iya. Mas Farid juga meliput waktu itu ya. Iya. Tapi mungkin saya coba begini, pengalamanmu mungkin berbeda dengan pengalamanku. Oke. Aku meliput perang di Aceh 2003 ketika deklarasi darurat militer sampai 2005 ketika perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 setelah tsunami. Agak berbeda, jadi ketika gelombang banyak transmigran Jawa yang keluar dari Aceh, saya masuk Aceh dan justru disebut Jawa murtad. Kok bisa? Iya kan, ya diterima gitu ya. Oh. Artinya dianggap bukan orang Jawa, walaupun jelas orang Laksono jelas Jawa, tapi diterima. Banyak teman yang membantu. Kita punya banyak teman di Aceh ya, Bang. Teman di Aceh. So jadi sebenarnya itu traumanya nggak bisa disamaratakan karena konfliknya juga nggak instan. Ya. Sama juga dengan banyak daerah Indonesia yang juga ada fenomena pendatang gitu ya. Ada konflik horizontal di Lampung terhadap teman-teman transmigran warga Bali Iya, misalnya. betul. Warga Madura di Kalimantan Ya, misalnya. Sampai itu. Betul. Jadi ada banyak seperti itu di Indonesia. Tadi teorinya Mas Farid. Apa sebenarnya konflik ini akarnya apa? Gitu ya. Dan saya pikir tidak serta-merta tadi misalnya ngomongin soal federalisme itu justru memicu civil war. Iya. Justru kesatuan yang berpotensi secara historis sudah juga banyak. Trauma itu kan disebabkan justru oleh ideologi tadi NKRI harga mati. Jadi misalnya bayangin orang Papua tiba-tiba diumumkan besok akan ada ratusan kepala keluarga dari Jawa pakai hutan kalian untuk lokasi transmigran ya. Itu gimana betul tiba-tiba perasaannya gitu kan. Dari sisi Jawa pemerataan penduduk. Jadi Soeharto ketika itu transmigrasi atau bahkan sebenarnya sejak Belanda persawahan di Metro di Lampung juga dibuka di era Belanda gitu ya untuk buka sawah dan pekerjanya dari Jawa. Perkebunan di Sumatera sawit bukan sawit dulu. Karet. Kopi, karet itu juga datangkan pekerja-pekerja dari Jawa yang sekarang Jawa Delhi. Jawa Delhi, Jawa kontrak, Iya. Jakon itu juga dari Jawa. Jadi, nah penduduk ini disebarkan oleh politik, keputusan politik untuk eksploitasi perkebunan. Iya. Buruh butuh buruh banyak. Untuk buka sawah di Metro butuh buruh dari Jawa banyak dan segala macam. Terus transmigrasi sama gitu ya. Di Merauke, di pojokan, di Bovendigul, di Mapi, di Merauke tiba-tiba tahun 80-an dibuka hutan-hutan adat mereka ditempati oleh transmigran. Bagi Jawa itu memeratakan penduduk. Tapi bagi mereka kok yang salah punya penduduk banyak, baru kok ratakan di sini. Jadi kan bagi perspektif sebelahnya kan, kenapa kalian yang beranak banyak kemudian kita yang harus Menanggung. Ya, persis. Ya sebenarnya kalau kita balik misalnya, apakah dengan tetangga kita punya 2 miliar penduduk, misalnya, kemudian bermigrasi di sini menjadi tenaga kerja asing dan segala macam, gimana perasaan kita? Pasti akan ada konflik lagi. Resistensi kan ya, Yeah. bahkan akan memainkan sentimen etnis dan segala macam. Persis, yeah. Padahal apakah akarnya etnis? Kan keputusan politik. Iya, iya. Jadi civil war ini memang selalu jadi momok yang sebenarnya kalau kita mau ngomongin kayak tadi teori Mas Farid, justru makin lu giniin, makin ada potensi besar. Misalnya teman-teman kita di Rempang ketika menolak proyek strategis nasional, itu juga pakai identitas Melayu. Masyarakat Dayak, Kalimantan ketika menolak sawit juga pakai identitas Dayak. Pakai kain merah, pasukan merah dan segala macam. Tapi bukan antar etnis sekarang gitu. Sudah ngomongin soal keadilan agraria tapi pakai identitas etnis. Jadi menurut saya sih kekhawatiran soal civil war tadi itu justru bagian dari yang paradoks dari kesatuan sebenarnya. Saya mau tambahkan, sebenarnya salah satu yang sering orang bicara tentang tadi ketakutan kalau federasi kemudian perpecahan perang saudara itu kasus Yugoslavia ya, Bosnia. Saya meliput perang Bosnia tahun 92, 93 ya. Udah lahir, Bel? Belum direncanakan juga kayaknya. Iya, Yugoslavia itu negara federasi ya. Di situ ada beberapa republik ya.
tapi tetap yang dominan itu ada dua etnis besar di situ. Sebenarnya Serbia dan Kroasia. Ya. Makanya bahasa nasional Yugoslavia itu adalah Serbo-Kroat, mewakili dua etnis yang besar. Dan secara politik juga mereka yang lebih dominan. Dan Yugoslavia adalah negara komunis ya. Negara komunis itu ya memang satu ya, sama seperti artinya apa? Sebenarnya problemnya justru bukan di federasinya. Problemnya adalah justru di satunya itu. Jadi ketika komunis runtuh, aparat-aparat pejabat-pejabat baru ini kebingungan sebenarnya. Pegangan apa yang bisa menyatukan Yugoslavia? Mereka akhirnya mencari itu pada identitas etnis gitu. Dan yang besar misalnya Serbia, dia langsung mengumumkan Serbia Raya gitu. Nah, itu yang membuat reaksi terutama Kroasia dan segala macam. Yang Kroasia akhirnya juga berpikir Kroasia Raya gitu. Dan mereka bertempur di situ. Bosnia yang Muslim itu di tengah dia. Jadi itu korban yang paling besar. Jadi sebenarnya intinya bukan soal federalisme atau apa yang menyebabkan itu, tapi Uni Soviet juga begitu kan? Ya, sama. Uni Soviet pecah justru karena ketika komunis runtuh, ketekanan yang sangat kuat totaliter di masa komunisme. Jerman Timur, negara-negara Eropa Timur juga menghadapi diktatorship yang sama. Dan begitu komunisnya runtuh, keras. Jadi tadi teori pegang gelas makin keras akan makin Berlaku ya. ini apa lagi takutanmu, Ben? Ben, kalau Oh, orang Sumba. kalau federal negara bagian Sumba. Satu hal yang selalu yang selalu jadi ketakutan bukan cuma saya tapi orang-orang termasuk di Sumba, di NTT yang mungkin berpikir ketika kita jadi negara federal, bagaimana dengan sektor-sektor pangan yang kita juga dapat dari luar misalnya, atau energi yang kita dapat dari luar. Kayak kan kalau kita di Sumba, kalau misalkan jadi negara federal, kita dapat pasokan beras dari mana ini? Misalnya kita masih dapat dari luar, terus energi juga dapat dari luar. Itu gimana kira-kira untuk mengatasi itu? Karena pasti nggak mudah dong untuk. Jadi ketakutannya kalau kita nggak NKRI misalnya atau federalisme, itu Sumba nggak dapat beras. Oke. Betul. Menurutmu NKRI ini berasnya dapat dari mana? Impor ya? Untuk pertama kali Dari Vietnam. Untuk pertama kali dalam sejarah kita impor 6 juta ton. Ya. Estimasi tahun ini 2024. Tahun lalu masih 2-3 juta ton. Tahun sebelumnya sekitar 600.000 ton di bawah. Jadi ada lonjakan impor yang luar biasa. Dan kita juga impor gandum yang juga dimakan oleh orang Sumba dari luar. Dan bahkan kita sekarang importer ya 100% gandum, karena kita tidak menghasilkan gandum. Kita impor dari Amerika, dari Rusia, dari Ukraina. Banyak banget ya. Artinya apa? Apakah kita adalah negara kesatuan dengan eksportir gandum? Enggak. Apakah kita dengan Thailand satu negara? Artinya bahkan Indonesia pun yang kamu gadang-gadang, wah nanti kalau pecah saya takut ditinggal Jawa berasnya. Emang Jawa dapat beras sendiri. Kalau Jawa kekurangan beras minta juga ke Pindrang kan, ke Enrekang. Ya dari situ. Jadi Dan juga tadi argumen takut energi ya. Sekarang dengan kondisi sekarang, memangnya Sumba itu masuk dalam grid nasional. Grid itu jaringan yang ada itu sekarang jaringan itu yang sering disebut sebagai grid nasional itu Jawa, Sumatera, Bali. Di luar itu nggak ada. I see. Jadi sebenarnya tetap orang-orang di pulau-pulau di luar itu semua harus mandiri dengan energi sendiri sebenarnya. Dan sebenarnya banyak sekali potensi ya Sumba. Sumba walaupun katakanlah orang bilang tandos dan semacam. Di situ kita ada angin, ada gelombang laut, iconic island. Ya. Sumba iconic Ya. island. Jadi sebenarnya dan mungkin pesimis ya negara kecil seperti Sumba. Banyak negara di dunia itu lebih kecil dari Sumba. Islandia. Islandia itu separuh Kabupaten Wonosobo penduduknya. Berapa? Wonosobo berapa? Wonosobo 700. 700-an. Sumba Ini sekitar 350. Sumba 700 sekitar 800. Oke. Segitu juga. Islandia itu 350.000. Lebih kecil lagi ya. Ya. Bukan mungkin secara size Singapura masih lebih kecil dari Sumba. Ya. Masa? Ya. Iya benar. Secara size Di peta itu aku lihat Sumba tuh lebih gede dari Bali. ya udah pasti. Jadi gimana ceritanya Singapura yang nggak punya padang savana, nggak punya sawah, apa dia ketika bikin Singapura juga nggak takut nanti beras dari mana ya? Tapi ya ini
negara yang kemudian mengandalkan kekuatan yang lain. Sementara barang yang memang tidak bisa dia usahakan, dia akan usahakan. Menurutmu NKRI ini berapa persen impor kapas? Kita kemarin bikin film soal fashion kan, soal sandal. Iya. Ya kan 90-an ya? 99%. Kenapa nggak digenapin aja 100? kita impor kapas. Ya untuk menghormati Mbak Dina dan Mas Andi yang nanam kapas Oke, di Lombok. ya. Menghormati logo-logo juga yang ada Iya, di betul, ada. Iya, Pancasila ada logo Padi dan kapas. 95% bahan obat kita impor. Padahal di Sumba juga ada ya. Daulat, Ya. negaranya gede. Iya. Jadi negara gede, penduduk 280 juta, bahkan belum selesai dengan apa yang kamu takutkan seperti Sumba. Untuk kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya ukuran negara itu nggak ada kaitannya dengan kemampuan survivalnya. Jadi justru yang terjadi, ya Sumba mungkin akan dianggap komplementari di Indonesia. Nyediain gula aja deh, Atau, ya kan? atau babi. Gitu kan? Jadi hanya dijadiin komplementari gitu. Dan masyarakat Sumba mungkin juga udah terserah pusat mau dijadiin apa, tata ruang, mau apa segala macam. Tapi begitu otonomi diperluas atau bahkan tadi gagasan federalisme, kita juga akan dirangsang untuk kreatif. Jadi orang-orang Sumba, politisi Sumba ketika federasi, mereka harus berpikir keras mencari alternatif ekonomi, dan mereka juga lebih dituntut lebih accountable gitu. Sekarang orang bisa bicara, oh ini Jakarta. Politisi di lokal sendiri tidak merasa bertanggung jawab bahwa mereka harus mengembangkan daerahnya gitu. Dan menurut saya ya, kalau kita tadi masing-masing daerah ya mungkin ada sebagian yang agak kesulitan dan segala macamnya. Kalau mereka berniaga satu sama lain aja, itu sudah generate ekonomi yang sangat besar ya, sama seperti di Eropa. Ya. Eropa kan belasan negara gitu ya. Kalau 34 provinsi, katakanlah 34, perniagaan antar provinsi aja itu sudah Menghidupkan ekonomi. Iya. Emang dengan negara kesatuan sekarang orang di Ternate nggak ambil beras dari Bitung. Iya. Ya kan? Artinya perdagangan antar pulau itu terjadi. Mau kesatuan, mau federal, mau negara tetangga. Misalnya ya, ekstrimnya nih negara tetangga nih. Dari 5 negara mitra dagang kita, yang tetangga cuma 1. Malaysia. Nomor 1 Cina, nomor 2 Amerika, nomor 3 India, aku lupa nomor 4, nomor 5 Malaysia. Jadi perdagangan kita pun nggak dengan tetangga kok, dengan tempat-tempat yang jauh. bukan masalah jarak justru ya. Bukan masalah jarak. Jadi kalau terutama mereka yang percaya dengan mekanisme pasar, harusnya justru mereka yang tidak terlalu khawatir dengan bagaimana hukum ekonomi bekerja, apapun format politiknya. Gitu. Jadi justru aku pikir itu akan lebih keren karena kemudian begitu sadar bahwa beras itu sesuatu yang tidak bisa ditumbuh di Sumba, jangan-jangan Ada pangan lain. pada pangan lain, sorghum atau Sorghum lebih potensial ya. ubian, betul. Itu kemudian menjadi bagian dari program. Jadi bukan Sumba malah ditanamin jadi gula, jadi tebu. Ya kan? Begitu lahan untuk pangan dihabisin tebu, ya Iya, Sumba itu sekarang lagi ramai soal tebu itu. tebu ya sama kayak Papua kan. Papua juga. Iya. Oke, kalian gantian refleksi kalian apa? 79 tahun merdeka sebagai Gen Z dan Gen milenial, Gen Y. Iya, jadi setelah ini ngomongin keliling Indonesia dulu ya Mas ya, mungkin karena ini jalannya Ekspedisi Indonesia Baru ini dengan Pak Farid dan Mas Teddy gitu. Mungkin beda kalau dengan yang lain gitu kan. Akhirnya aku melihat Halilintar maksudnya. Iya. Selamat. kayak gitu. Akhirnya seru banget sih mencoba melihat perspektif ini dari dekat ya, dari beberapa hal yang langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat gitu. Jadi nggak omon-omon atau nggak gimmick gitu. Kita beneran tidur bareng nelayan di tengah laut, gitu. Kita bareng bener-bener dengan petani gitu. Dan aku di situ ngerasa impresinya justru, oh ini toh rasanya berdekatan dengan grassroots, dengan akar rumput itu. Dan ngelihat dengan mata kepala sendiri bahwa terjadi banyak ketimpangan di situ. Nah, di 79 tahun kemerdekaan aja masih banyak ketimpangan gitu. Jadi bersumber dari mana sih sebenarnya hal-hal kayak gini tuh? Tadi berrefleksi juga dari cerita Mas Teddy sama Mas Farid. Ternyata kalau masih ada tinggalan kolonialisme yang kita bawa sampai
selama ini gitu. Berarti nggak akan adil sih. Tetap akan timpang gitu hal kayak gini gitu. Dan awalnya aku ngelihat Indonesia tuh aman-aman aja. Aku lihat dari segi keindahannya, tadi Pak Farid lihat flora faunanya, biodiversity, naik gunung, terus ke pantai, camping segala macam, itu kayaknya kok happy aja gitu. Padahal ternyata nggak kayak gitu. Gitu. Bener-bener menyayat hati banget sih gitu. Nah kalau menurutku sih 79 tahun kerasanya masih kayak gitu mas. Apalagi ya aku sebagai orang Jawa gitu ya, aku ngerasa ini tuh kayak nggak adil aja gitu. Semua tuh terpusat di Jawa, semua tuh resource juga didatengin dari luar tapi dihisap oleh Jawa gitu. Oh, makanya Batubara. ada IKN. Makanya Ada IKN sebagai solusi dejawanisasi. Yang menarik Oh, juga berarti di- Pak Jokowi ini. Iya. Pemerataan. Pemerataan. Oh niatnya awalnya kayak gitu. Iya. Ya, yang Menurutmu apa? Ya kalau udah kesana kemarin nggak juga sih. Iya. Ben, gimana Iya. Ben? 79 tahun merdeka. Aku mungkin agak sedikit emosional ngomongin ini ya. Tapi sebelum keliling Indonesia kemarin tuh benar-benar mikir apa ya? Anak-anak muda punya banyak lapangan pekerjaan, anak-anak muda punya akses pendidikan yang luas banget. Karena jujur aja ya, saya dari kampung, lahir di kampung yang sekolahnya 3 jam ke kota gitu. Untuk akses pendidikan ke kota, dan akhirnya di penghujung pertengahan 2017 saya harus ke Malang untuk akses pendidikan yang lebih lagi. Saya nggak merasakan ada pendidikan, ada kemerdekaan untuk meraih pendidikan. Saya juga nggak merasakan ada peluang untuk teman-teman saya bekerja. Sepupu saya dia sarjana pertanian, tapi ketika dia pulang ke Sumba dia bingung mau kerja di mana. Atau ada yang sekolah kebijakan publik nggak dikasih tempat buat sekolah, buat jadi megang pabrik polisi misalnya. Nggak dikasih tempat untuk duduk di kursi pemerintahan. Itu yang bikin kayak, aduh kok gila banget sih gini. Saya marah banget tuh kemarin pas melihat total populasi Gen Z di Indonesia kan ada sekitar 10 jutaan ya. Sementara penganggurannya 9 jutaan itu. Saya berarti beruntung sekali bisa bekerja karena masih ada koperasi yang mewadai saya. Saya nggak bayangin generasi lain di luar sana yang mungkin survive dengan caranya sendiri. Oh, jangan khawatir, ada juga yang jadi ketua partai kok. Oke, terus. Ya. Itu yang bikin saya kayak, oh gila ya, keliling Indonesia gini banget ya. Saya ternyata berpikir bahwa keliling Indonesia nggak seindah seperti yang diceritakan Pak Farid Gaban tadi. Bisa bertemu banyak orang, bisa generasi saya punya akses work from home misalnya, udah Kena mental jadi lu ya. kena mental Jadi banget. makin keliling Indonesia malah makin Persis. kena mental. Persis. Akhirnya saya semakin tahu itu semakin nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau posting apa-apa di medsos. Sempat ada sini begitu, takut banget. Takut banget. Iya sama. Persis kan? Iya persis. Udah benar Jadi bikin pesimis ya. harusnya mengikut Raffi Ahmad sama Atta. Optimistis. Optimis. Ya, Gila itu sih. karena ada 2 kategori seperti itu mas. Kalau udah ngeliat semua kayak gini tuh antara satu orang yang kalau udah keliling Indonesia males ngeliat lagi kayak gitu terus udah apatis aja gitu, atau yang nomor 2 justru ingin memperjuangkan ini semua gitu menjadi lebih benar, gagasannya dibikin lebih baru, terus kemudian apa sih sebenarnya solusinya gitu. Jadi ada 2 kategori kayak gitu. Nah kami masih ada di antara irisan itu tipis-tipis gitu. Apakah harus pesimis atau optimis gitu? Iya benar. Kami tuh kayak gitu sekarang. Ya sama kan, waktu saya yang keliling pertama kan juga begitu. Jadi begitu terpapar semua cerita itu yang kita rekam, tuh di motor ya nangis. Jadi di perjalanan motor itu nangis. Dan karena mengingat semua paparan informasi, testimoni yang kita rekam. Dan itu tiap hari kita lakukan itu. Iya, itu. Jadi keliling Indonesia dengan cara kita itu memang pasti akan kena mental. Jadi kalau mau yang cara lain ya enggak, ya akan happy, akan indah gitu. Tapi kalau mau lihat sisi Indonesia yang enggak dikatakan influencer, yang enggak diposting influencer, Iya, ya benar. yang kita lakukan gitu. Dan itu pasti akan menguras emosi dan segala macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah nggak punya ekspektasi yang indah tadi, sudah runtuh ekspektasinya bahwa Indonesia ini ya 2 sisi. Ada yang cantik di Wonderful Indonesia, di posting Indonesia. di posting influencer gitu ya, yang juga kita datangi, tempat-tempat yang ada di tempat influencer juga kita datangi semua kan. Gitu. Tapi yang nggak mereka datangi dan yang perlu kita kabarkan justru yang ini, karena yang ini nggak pernah ada di ruang-ruang mainstream kan. Iya. Yang ini kan ada di iklan, ada di televisi, ada di foto pejabat dan segala macam. Sementara yang Indonesia yang sebelah sini, ya nggak ada ruang mainstreamnya gitu, nggak ada orang mau pasang iklan untuk berita buruk, nggak ada orang mau ngasih sponsor untuk mengkritisi pemerintah,
nggak ada orang mau ngendorse, Ngomongin petani, nelayan. Terus jadi isu yang makin kecil, makanya ya jurnalisme ini tadi yang kita. Jadi saya sering ditanya ya, capek nggak sih naik sepeda motor? Saya bilang bukan naik sepeda motor yang capek, tapi secara mental kita yang capek ya. Ketika kita Capek mendengar banget begitu mental. banyak, kita sudah datang pertama kali di Wadas gitu ya. Masalah Stop pertama langsung. ya Langsung pertama Enggak, langsung kayak gitu. dan begini, ini yang salah satu renungan saya ya, kita kan itu saja buat kita sudah capek gitu. Kita nggak bisa bayangin mereka yang setiap hari ya. Persis. Jadi mereka ini ada konflik dengan tetangga, ada konflik dengan pemerintah, dengan perusahaan. Sebentar lagi sama ormas. Ya, Oh, iya. betul. Sebentar lagi sama jadi ormas. jadi begitu banyak, dan coba kita bayangkan energi psikologis yang mereka kuras dalam sehari-hari. Yang kita bisa temukan di banyak tempat yang di Pocoleo, di Pancer, di Tumbang Pitu. Tumbang Pitu ya. Jadi ini yang tidak nampak di dalam statistik atau pernyataan presiden dan para pejabat ya. Pak Jokowi sekarang bilang Indonesia negara kaya sekarang ini. Kita masuk G20 dan bahkan ekonomi kita secara GDP itu sudah lebih tinggi dari Prancis atau Inggris secara GDP ya. Tapi GDP kalau dibagi jumlah penduduk 80 juta. 100 besar pun kita belum masuk ya. Dan itu juga baru ukuran GDP. GDP itu punya Suatu problem. sektor formal, Ya. sesuatu yang bisa disensus. Ya, jadi itu tidak menggambarkan keseluruhan dari apa Ya, yang. dusun-dusun sagu di Papua gimana valuasinya? Ya. Nilai Nah, ekonomi yang ditumbuhkan. makanya juga menurut saya di samping tadi kita berpikir tentang format baru, tentang kayak model federasi atau desentralisasi yang betul-betul genuine gitu ya. Kita harus berpikir tentang apa sih ukuran-ukuran sukses kita. Gitu. Jadi kalau saya sih salah satunya menyarankan kita jangan terpukau dengan GDP gitu ya. Tapi misalnya indeks ya, Itu nanti di unboxing, Mas. ya, oke. Sebenarnya ini tadi Oke. si Yusuf tadi punya pertanyaan dari IKN itu, jadi mumpung karena upacara di IKN dan segala macam. Ya. Itu menjawab problem sentralisme Jawa nggak? Atau menjawab problem sentralisme pembangunan Indonesia nggak? Tapi justru menurut tuh biar Yusuf yang jawab, karena Ya. dia yang sudah ke IKN juga kan, naik Gimana, Supra Mas? malah ke IKN. Ya. Kalau Pak Jokowi kan naik Kawasaki custom. RI1 custom. Bener nggak sih pembangunan Dan di jalan IKN tol. buat Di orang jalan tol, dan di jalan tol gitu. buat orang Kalimantan, bener nggak sih pembangunan buat di sana? Ya, waktu itu khususnya aku dengan Pak Farid ya, hampir sekitar semingguan ya Pak di saya di Pasir Penajam gitu utara. Kami langsung datang ke teman-teman di suku Balik gitu, ngobrol dengan warga-warga di pelabuhan sana juga di pesisir pantai itu. Bahkan banyak soal konflik tanah juga sama dengan Mas Adi bilang. Mereka bahkan ada mau bikin soal seolah-olah bank tanah yang menguasai semua tuh. Ada lembaga baru ya, badan otorita baru yang mereka sebut bank tanah gitu, pemerintah sebut bank tanah, dan mereka udah mematok-matoki itu lahan-lahan sawit milik warga. Terus kemudian mereka juga akan berencana bahwa warga desa di sekitar pelabuhan sana itu mau digusur di desa itu dan dijadikan pelabuhan TNI, lapangan besar gitu, lapangan. Terus kemudian juga ada warga suku Balik yang tiba-tiba sungainya tuh hilang gitu, karena mereka dibikin semacam Sepaku ya itu. iya, salah satu. sepaku itu Pak ya, dibikin semacam bendungan ya Pak ya, untuk mengairi. Jadi sebenarnya IKN ini nggak dipersiapkan secara ngomongin resource-nya tuh nggak dipersiapkan itu. Mereka debit airnya juga kurang gitu. Terus harus didatangkan dari mana? Habis itu juga mereka juga membuat ratusan ribu hektar hutan gitu, yang dimana di situ juga penuh dengan keragaman hayati. Kemarin juga sempat orang hutan tuh lewat-lewat juga kan ketika ada beko, ada bulldozer tuh. Jadi sebenarnya nggak ideal ya menurutku, karena aku ngeliat masih banyak banget tadi yang ketimpangan yang suku-suku masyarakat adat Balik sana tuh alami gitu. Jadi apa yang disebut desentralisasi IKN ini? Dan Sebenarnya apa? ada kutipan warga Balik yang menarik yang waktu saya singgah di sana juga. Iya. Kami membayangkan nasib kami akan seperti warga Betawi. Betawi. Jadi dia justru bilang bahwa kami ini hanya akan menunggu giliran menjadi orang Betawi. Dalam konteks Jabodetabek ya Betawi masyarakat lokal, Iya. pemilik tanah yang terus tergusur, ya, terus dipinggirkan,
tersingkirkan, gitu, termarginalkan karena lokasi-lokasi strategisnya sudah diambil. Terlepas juga ada sebagian yang elemen transaksi di situ, orang jual tanah untuk naik haji dan segala macam gitu ya. Tapi tadi kadang-kadang orang jual tanah juga karena nggak ada pilihan. Kalau kamu punya sepetak sawah kemudian kanan kirimu sudah pabrik, Persis. nggak ada irigasi, pasti kamu akan jual juga. Itu juga yang terjadi di Wadas kan? Wadas. Yang kita rekam di Wadas. Tuban juga sama. Jadi ya tadi Pak Jokowi bilang bahwa ini untuk pemerataan ya, dan menurut saya pemerataan itu bahkan tidak perlu kita harus memindah kalau memang betul-betul kita mau pemerataan ya. Karena menurut saya pemerataan itu adalah tentang paradigma dalam kita membangun ya. Apa gunanya kita memindahkan ibu kota ya kalau mindset kita tetap sentralistis sebenarnya. Jadi dan itu nampak dalam legislasi ya. Kita bisa melihat misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sekarang mengambil alih seluruh kewenangan lokal daerah, ke pusat gitu. Jadi di apa ya? Jadi IKN itu memindahkan sentralisme dari ngurus Jakarta pindah ngurus ke Kalimantan Timur. Iya. Tetap sentralistis, gitu. Iya. Tetap orang Papua nggak bisa memutuskan sendiri, tetap orang Aceh nggak bisa memutuskan sendiri, tetap harus datang ke Kalimantan Iya. untuk minta restu keputusan Iya. politik gitu. Jadi ya exactly itu yang terjadi. Iya. Jadi nggak ada perubahan Oke. paradigma. Oke, ini kita sudah ngobrol panjang nih, tapi kayaknya Ben sama Yusuf ini apa bingung atau diem aja gitu? Tapi ini ekspresi band yang khas. Waktu kita bootcamp, kita ada sesi baca buku kan. Iya. Vandana Shiva tentang Iya, buku feminism, iya. Oh, iya. Jeffrey Winters tentang oligarki gitu, atau apa namanya kita baca? Biru. Schumacher, Small ya. is Beautiful, Sapiens. dari Schumacher. Jadi khasnya band tuh. Iya. Aku bingung either merenung Atau nggak tahu. Nggak jadi. Oh wait, no wait, coba. Ada yang nggak ngerti. Ada yang sebagian aku sebagian besar tertegun tadi. Karena banyak banget paparan-paparan fakta. Ini seolah-olah benar-benar membongkar nasionalisme. Tapi sebenarnya aku tertegunnya juga apa ya? Bukan karena nggak tahu. Kami sebagian besar generasi saya juga udah tahu bahwa ada yang bermasalah. Salah satu buktinya ketika 2019 saya sempat ikut turun aksi waktu itu. Waktu rame-rame reformasi korupsi, itu kan gelombang Salah terbesar. satu demonstrasi terbesar setelah reformasi. Tapi ya itu kami nggak menemukan titik temu solusi atas dari semua masalah ini. Kami itu terlalu takut untuk ngomongin soal federalisme. Takut banget ngomongin federalisme. Kami tahu bahwa ada kerusakan yang sebagian besar, saya tahu. Tapi masih ragu banget. Saya takut kenapa? Kita ngomongin soal federalisme, soal desentralisasi. Jangan-jangan akan ada juga desentralisasi korupsi. Karena itu yang terjadi di Papua misalnya dengan Lukas NMB kemarin dengan korupsi. Kalau dana otsus ada dana otsus tapi dipakai buat korupsi. Karena ada beberapa artikel yang saya baca mereka bilang entah itu mau jadi negara kesatuan atau mau jadi negara federal tergantung pemimpinnya. Gimana menurut? Ya sebenarnya negara kesatuan Republik Indonesia ini indeks korupsinya terus turun. Artinya kita justru Makin korup. makin korup. Ya, indeks persepsi korupsi kita juga terus memburuk. Gitu. Jadi lagi-lagi korupsi ini nggak ada kaitannya dengan bentuk Negara. gitu ya. Jadi kesatuan atau federalisme itu cara kita mengkompartementalisasi. Kalau kayak di kapal gitu ya, ada kapal-kapalkannya. Kalau besar karam semua. Karam semua gitu. Jadi itu mekanisme biasa aja, nggak perlu dibikin ideologis politis, itu mekanisme Australia federalisme. Malaysia yang lebih kecil dari kita, 1/6 atau 1/5 dari kita, federalisme, federal. Gitu. India yang gede federal juga. Gitu. Amerika yang gede juga federal. Gitu. Rusia federal. Gitu. Jadi Jerman federal, yang bisa bikin Mercedes-Benz, bisa bikin Audi, VW, federal. India federal ya? India federal. India federal. Ada negara bagian Kerala. Kerala itu beda banget Malah dengan yang dia lain. komunis. Ya, komunis. Dibiarkan Iya. jadi Kita komunis. suka ngolok-ngolok Prindavan, ternyata mereka udahin duluan. Iya benar-benar. Nah, jadi apa namanya korupsi itu satu hal, dia ada di negara kesatuan atau di negara federal. Bahkan di negara kesatuan, korupsinya ya tersentralistis. Oh. Kalau otonomi khusus atau federal dan segala macam, memang akan ada korupsi mungkin di Sumba atau ada korupsi di Jawa Timur, misalnya di kampung kita misalnya. Tapi korupsinya ya dampaknya di Jawa Timur, terlokalisir.
Sementara kalau sentralistis, ya korupsinya di Jakarta, ya bisa bansos seluruh Indonesia. Kerusakannya lebih besar. Bisa pengadaan internet seluruh Indonesia, bisa minyak goreng seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ya korupsi itu soal penyakit sosial dan mental, juga kebijakan yang korup ya. Iya, benar sih. Dan menurut saya bahkan sebenarnya dengan desentralisasi tadi, desentralisasi itu kan juga desentralisasi politik ya. Menurut saya kalau kita ada punya federasi, kita juga akan memperkenalkan partai lokal. Nah, partai lokal yang lebih aspiratif sesuai dengan aspirasi lokal, dan kemudian juga politisi lokal, siapapun yang jadi anggota DPR atau punya akuntabilitas yang lebih besar karena lebih dekat dengan konstituen ya. Coba bayangin yang sekarang terjadi, misalnya orang mana jadi anggota DPR di mana gitu, yang nggak jelas. Seperti misalnya yang di apa? Tommy Soeharto itu mewakili Papua. Ya. Jadi bayangin, kalau di kampungnya Ben Setia Novanto. Ya, Emang beneran dia tinggal di Waingapu? Enggak juga. Emang bener dia tetangga Setia Novanto ini, apa bener tetanggamu tinggal di Waingapu, dia merasakan ketika ada flu babi, demam flu babi banyak mati, dia terdampak. Nggak tahu. Jadi kalau dengan tadi lebih lokal, lebih ini accountability dari politisi juga lebih besar, dan itu mengurangi tadi korupsi ya. Korupsi mungkin masih ada. Mereka akan korupsi. Ya. Tapi lebih dekat, lebih ini dengan masyarakatnya. Dan tadi menurut saya jangan takut untuk bicara sesuatu tentang pemerintah. Saya kira kita itu bisa mencintai Indonesia tanpa harus mencintai pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau nasionalisme menurut saya mencintai Indonesia gitu. Gitu loh. Itu beda dengan mencintai Pak Jokowi atau Gibran atau siapapun gitu. Beda gitu. Dua hal yang berbeda. Jadi jangan takut bicara seperti itu. Dan itu bukan anti nasionalisme gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Ya sih, benar sih. Jadi kalau korupsi juga di pusat kan masalah mental juga tadi kata Mas Dandi. Karena kalau orang udah saling tahu akan saling ngunci kan, saling pegang karir masing-masing dan nggak akan pernah kebongkar gitu. Betul. Iya. So apa kesimpulannya? Kita kan ada unboxing ya. Iya. Tadi yang soal Mas Farid tadi, solusi-solusi yang lebih detail, tawaran dari kita semua dan juga teman-teman anggota Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru. Kita punya tawaran mulai dari mana Indonesia mendesain ulang Indonesia. Itu ada dari saya dan unboxing, dan juga Mas Farid sedang menyelesaikan bukunya. Jadi tentang ukuran-ukuran pembangunan yang seharusnya kita anut, tentang model ekonomi. Nanti kita akan, jadi kita nggak cuma mengkritik, kita akan juga gimana sih partai lokal, gimana sih keputusan-keputusan yang tadinya di pusat kita coba bawa ke lokal. Termasuk soal kemarin kita juga melihat misalnya ada beberapa bupati ya, kita datengin beberapa bupati kan, kepala daerah yang berani melawan keputusan pusat. Soal izin sawit dan segala macam. Illegal logging. Iya, mereka berani melawan itu. Jadi ini sebenarnya adalah bibit-bibit yang kita rekam selama perjalanan ini yang menunjukkan bahwa ada kegelisahan yang merata dari rakyat sampai pemerintah tentang bagaimana sentralisme Jakarta ini terlalu dominan, atau kalaupun diganti ke penajam, sentralisme penajam atau macam-macam gitu ya. Dan itu yang membuat kita reformasi 98, karena salah satu dari 6 poin reformasi 98 adalah otonomi seluas-luasnya. Tapi otonomi seluas-luasnya itu dalam 25 tahun ini ditarik kembali ke Jakarta, atau dalam hal ini akan ditarik kembali ke IKN. Apa judulnya Pak Farid bukunya? Restart Indonesia. Jadi sebetulnya kita memang harus merestart Indonesia. Jadi dengan cara berpikir yang lebih fresh, karena tadi kita sudah melewati zaman Soeharto, zaman reformasi, ada kesempatan untuk perubahan, tapi momentum kita hilang gitu ya. Kita berharap Jokowi menjadi orang baik juga dalam 10 tahun terakhir gitu loh. Dan 10 tahun terakhir kita mengalami justru Saya pernah berharap gitu ya. Yang pernah nyoblos siapa? Ini baru buat saya. Ini menarik, kemunduran yang besar. Apakah ide Restart Indonesia ini adalah sebuah bentuk pengakuan zamannya Pak Farid, era boomers ini? Iya. Jadi kalau saya boleh merenung lebih jauh ya, generasi boomers ini salah satu yang bikin kerusakan besar.
Dan saya sih mengajak sebenarnya, terutama yang sudah tua ya, setua saya gitu ya, melakukan pertobatan yang tobat nasuha gitu ya. Apa? Kita di politik, di ekonomi segala macam kita membiarkan semua kerusakan ini terjadi gitu ya. Saya nggak, generasi tadi juga banyak yang merusak sih sebenarnya. Apa? Tapi yang dari jadi kita harus membuat satu refleksi yang lebih mendalam ya. Jadi mengubah bahkan tadi mindset secara mendasar ya, paradigma dan macam. Ya, itu step kedua setelah bertobat dulu. Bertobat mengakui kesalahan-kesalahan apa yang sudah terjadi. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya sih nggak terlalu merasa berdosa sih. Setelah ada Gibran dan Kaisang, saya ngerasa oke, semua punya andil ternyata. Jadi nepotisme itu juga jadi dinikmati oleh Genset juga rusak juga sebenarnya. pada dasarnya sih ya. Staf khusus milenial. Oh iya benar. Oh Yusuf. Jadi sebenarnya ya namanya bangsa ini nggak mungkin didominasi dari satu generasi ya. Tapi keputusan-keputusan yang dirasakan hari ini, kata Mas Fahri tadi, juga bagian dari desain kebijakan para boomers yang juga menggunakan milenial dan Gen Z sebagai gimmick dan ikon mendapatkan suara, mendapatkan keriuhan di media sosial. Tapi kalau kita lihat di semua unboxing kita tunjukkan kalianlah justru lapisan generasi yang paling rentan, paling riskan, paling buruk nasibnya dibanding kami gitu misalnya. Itu yang bikin dari tadi aku tertegun dari tadi. Oke, sudah. Ya. Tutup. Terima kasih semuanya. Demikian, ada lagi yang ditambahin? Aman? Dirgahayu Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Terima kasih buat seluruh penonton kawan Indonesia Baru. Teman-teman yang masih mau diskusi soal ide soal federalisme ini, silakan berdiskusi di kolom komentar. Terbuka banget untuk ngomongin ini. Jangan takut untuk ngomongin hal-hal yang tabu. Demikian sih. So, mari kita Apa? restart Indonesia. Lu nggak janjian sih. Oh, bener kan? Iya. Menjadi Indonesia Baru, kita restart Indonesia. Bareng-bareng. Indonesia Baru. Gimana? Oke. Ya udah, berarti kita solusinya adalah konklusinya adalah, so mari kita semua Restart Indonesia. Ini sutradaranya nggak ngomong-ngomong cut. Banget. Saya tetap editing.